makanan nih. Kita orang lapar. Uji! Uji! Iya bang. Astagfirullahaladzim bang. Adik tadi dari kamar, kenapa bang? Kita makanan nih, kita orang lapar. Apa kerja kau dari tadi nih? Tadi habis lipat baju bang. Banyak kali langsung kau ya. Aku mau makan. Adik hari ini nggak masak bang. Uang hasil buruh cuci adik yang kemarin tuh udah habis juga. Utang-utang juga udah banyak bang. Jadi udah nggak boleh lagi utang sama Bu Ida bang. Maaf ya bang. Banyak kali langsung kau ya. Abang aja nggak pernah kasih uang ke adik. Dari kemarin abang kemana aja? Sekalinya pulang malah mabuk-mabukan kayak gini. Coba ulang lagi, sekali lagi. Dari kemarin abang Kakak, coba lihat tugas adek. Udah benar apa belum? Udah siap semuanya ini? Udah. Oke, sini. Kalau kita dulu ya. Wah, ini benar semua. Iya dong, adek kakak gitu lah. Bener banget sih. Iya. Bagus kan tulisan adek? Bener. Kak, itu suara ibu bukan sih? Iya deh. Tunggu bentar. Ibu kenapa? Adik sama kakak ngapain di sini? Ada dia dengar ibu teriak. Ibu kenapa? Ibu kenapa merah-merah? Iya, ibu nggak apa-apa dek, nggak apa-apa. Ya kenapa pukul ibu? Ibu nggak salah, dia yang nakal, pukul aja deh. Kamu mau dipukul, kamu tuh nggak tahu apa. Kamu tuh yang campur. Ayo, apain ada aku? Kamu mau ikut kayak mereka, ha? Kamu mau? Kamu tahu apa, ha? Aku tahu kalau sama ini ayah selalu pulang ngeluk-ngelukan. Pulang-pulang malah minta duit sama ibu, malah minta makan. Bukannya usaha ayah jadi kerja. Semua ini saya ayah. Kamu tuh diam, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kamu udah berani sama saya, ha? Udah berani? Kamu, adik kamu, ibu kamu tuh sama-sama mengucapkan saya. Saya mau dengan semua tokolan. Itu Ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. KTP, kasihan. Upaya penanganan terhadap perempuan korban KDRT. Salah satu upaya penanganannya yaitu adanya pemenuhan hak terhadap korban KDRT. Salah satu bentuk penanganannya yaitu berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Pada bab 4 pasal 10 tentang hak-hak korban terdapat 5 hal, yaitu yang pertama, hak perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, dan pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga, hak penanganan secara khusus terkait dengan kerahasiaan korban. Hak yang keempat yaitu pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan melalui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu hak layanan bimbingan kerohanian. Selain adanya pasal yang mengatur mengenai pemenuhan hak korban KDRT, pemerintah dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan sudah ditetapkan pada bab dan pasal selanjutnya. Yaitu pada pasal 13 yang berbunyi untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya. Yang pertama yaitu penyediaan ruangan pelayanan. Yang kedua yaitu upaya khusus dari kantor kepolisian. Yang ketiga yaitu penyediaan aparat tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pendamping rohani. Yang keempat yaitu upaya pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan hak yang mudah diakses oleh korban.
Upaya yang kelima yaitu memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Trauma pada anak dan dampaknya. Trauma ditandai dengan keadaan jiwa atau tingkah laku anak yang tidak normal muncul karena tindakan kekerasan yang dialami secara fisik maupun psikis anak. Kekerasan juga memiliki dampak seperti trauma karena efek dari kekerasan fisik yang berupa cedera, baik terkena benturan yang keras mengganggu fungsi sel otak anak atau organ lain sehingga dapat menyebabkan anak tersebut trauma. Trauma pada jiwa tidak dapat dilihat melalui kasat mata saja. Kadang kita tidak sadar bahwa anak tersebut memiliki trauma yang cukup dalam. Efek tersebut karena terlalu kerasnya orang tua terhadap anak, maupun anak tersebut melihat peran kedua orang tua mereka, membuat anak tersebut merasa ketakutan di mana saja. Trauma psikologis yang dialami pada kanak-kanak cenderung akan terus dibawa sampai mereka dewasa, dan di trauma ini lebih-lebih tidak disadari oleh lingkungan sosial. Akibatnya, bila kemudian hari, anak ini sudah dewasa, mereka akan terus mengingat kembali kejadian yang mengingatkan mereka pada trauma yang pernah mereka alami. Kemudian terdapat beberapa dampak yang muncul sebagai reaksi dari kasus trauma kekerasan yang dialami oleh seorang anak. Meskipun kejadian ini akan berbeda bentuknya pada setiap anak, adapun bentuk perilaku anak yang telah mengalami trauma adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu agresif. Agresif ini merupakan sikap yang biasanya ditujukan anak kepada pelaku tindak kekerasan. Yang kedua yaitu murung atau depresi, mudah menangis, yang mana sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak aman dengan lingkungannya, karena ia kehilangan figur yang bisa melindunginya. Kemungkinan besar anak menjadi sulit percaya dengan yang lain. Yang terakhir yaitu melakukan tindak kekerasan pada orang lain. Semua ini anak dapat karena ia melihat bagaimana orang dewasa memperlakukannya dulu. Ia belajar dari pengalamannya, kemudian bereaksi sesuai yang ia pelajari. Trauma dan upaya pemulihannya. Trauma adalah kondisi yang timbul sebagai akibat dari pengalaman atau peristiwa buruk yang dialami oleh seseorang. Trauma dalam konteks KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau pasangan intim. Trauma KDRT dapat memiliki dampak jangka panjang, baik secara fisik maupun psikologis pada korban. Korban dalam KDRT bisa terjadi pada istri atau anak. Dampak KDRT yang dapat dirasakan oleh korban ialah dampak fisik seperti luka, memar, lecet, patah tulang, cedera kepala, dan cacat tubuh. Dampak sosial seperti masalah emosional yaitu rasa takut, benci, marah, dan kehilangan kepercayaan diri. Dan dampak sosial seperti kesulitan mempertahankan pekerjaan atau menempuh pendidikan. Adapun upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting untuk membantu korban pulih dari dampak traumatis yang dialaminya. Berikut adalah beberapa upaya pemulihan yang dapat dilakukan. Yang pertama, perlindungan dan penanganan keamanan, seperti memberikan perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi korban. Yang kedua, penanganan medis, seperti memberikan perawatan medis untuk mengatasi luka fisik dan cedera. Yang ketiga, konseling dan dukungan psikologis, seperti memberikan konseling individual atau terapi trauma. Yang keempat, reintegrasi sosial, seperti memberikan pendampingan untuk memulihkan hubungan sosial. Dan yang terakhir, pendidikan dan pencegahan, seperti mengadakan kampanye dan edukasi publik tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.